Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu berada dalam rahmat dan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur mari kita senantiasa perbanyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita mampu menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba-Nya. Yang paling utama adalah melaksanakan ibadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, tidak mempersekutukan suatu apapun dengannya, dan termasuk diantaranya melaksanakan amal-amal yang lain, ibadah muamalah yang lain. Mudah-mudahan segala amaliyah kita yang kita lakukan pada hari ini semuanya berada dalam kebaikan dan dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang terbaik. Kesalahan kita di dalam mensyukuri nikmat Allah, di dalam menjalani kewajiban-kewajibannya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pintu maaf kepada kita semuanya, seraya bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Pada pagi hari kita buka dengan istighfar, Sayyidul Istighfar. Pada malam hari kita juga tutup dengan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dengan begitu Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita dan melindungi kita dari segala macam keburukan-keburukan. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama yang istiqomah meneruskan perjuangan mewarisi risalah beliau, menyampaikannya kepada umat sehingga agama ini sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan salawat dan salam juga selalu diturunkan kepada seluruh umat beliau, termasuk kita yang hari ini masih diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa-doa dan salawat kita Allah ijabah dan takdirkan kita semuanya nanti dapat bertemu berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini kalau kita lihat kalender memang tanggal 15 Sya'ban. Di masjid-masjid yang lain ramai banget melaksanakan nisfu Sya'ban, tapi kita biasa saja ya. Jadi oleh karena itu pada malam hari ini kita ingin sampaikan tentang akidah, keimanan untuk kita perkuat menjelang bulan Ramadan yang akan kita lalui. Dan ini berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi, termasuk kita sebagai manusia, mengenai rizki yang telah Allah tentukan kepada kita semuanya. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, saya ingin mengajak berdoa kepada saudara-saudara sekalian, khususnya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Palestina yang sudah mendapatkan ancaman larangan pada saat bulan Ramadan tidak boleh melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, dengan memohon pertolongan Allah SWT, mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, wabil khusus di jalur Gaza yang dalam keadaan kesulitan, tetapi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, kesabaran, dan juga Allah berikan pertolongan serta dimenangkannya
atas perjuangan dalam rangka untuk memperoleh kemerdekaannya, dan tujuan yang lebih penting lagi yaitu membebaskan kota suci Palestina atau Masjidil Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kaum muslimin di seluruh dunia yang senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita juga berdoa untuk diri kita dan keluarga kita, termasuk masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri kita dari segala bala dan bencana, wabil khusus dari imaratis sibyan wasufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah ayat tentang takdir mengenai rizki. Surat Hud ayat 6 atau surat yang nomor 11 ayat yang ke-6. Masalah rizki ini kadang-kadang orang kemudian rela mengorbankan segala ideologinya atau keyakinan dan jati dirinya hanya karena ingin mendapatkan rizki sebanyak-banyaknya. Padahal dalam sehari-hari makanya juga cuma sepiring nasi, betul nggak Bapak? Makanya juga sama sebenarnya, orang yang kaya sama orang yang biasa-biasa saja makanya sama, paling juga satu hari 3 kali makan sepiring nasi. Ya, kalau disediakan makanan yang banyak, ya menurut saya sih kenyataannya, realitasnya kalau kita amati banyak juga yang terbuang. Nah kemudian juga mungkin juga dengan kendaraan, satu kendaraan juga sebenarnya sudah bisa berlalu lalang ke sana kemari. Ya. Mungkin dengan satu rumah yang rumahnya juga biasa saja, yang minimalis, sebenarnya juga sudah bisa untuk berteduh ya, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kemudian banyak manusia kemudian tertipu tentang harta dunia ini, ingin bermewah-mewah, bermegah-megah, bahkan sudah diberikan tetapi juga masih kemudian merasa kurang. Itulah makanya para ulama menyatakan masalah rizki itu sedikit cukup, banyak makin kurang. Sedikit cukup sebenarnya. Nah disinilah maka kemudian kita ingin kembali menanamkan akidah tentang rizki ini, sehingga kita tidak boleh melanggar aturan-aturan. Di dalam surat Hud ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa yang ada di bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Nah ini adalah bagian dari petunjuk Allah yang mestinya menjadi keyakinan kita. Ya dulu waktu saya masih sering naik kendaraan umum, Pak, bus itu kadang-kadang kejar-kejaran. Angkot juga begitu, kejar-kejaran. Ya parkir di sini, kemudian begitu kesalip ngejar lagi. Padahal setelah kejar-kejaran itu ternyata penumpangnya baru nongol beberapa banyak. Ya akhirnya tertinggal juga. Nah ini adalah bagian dari contoh ya orang yang kurang meyakini tentang masalah takdir atau takdir Allah dengan masalah rezeki ini. Oleh karena itu sebagai muslim yang beriman, maka kita mestinya tahu bahwa kewajiban utama setiap manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah di muka bumi ini. Ya diciptakan, ditempatkan di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Di dalamnya Allah berikan perintah dalam larangan. Allah berikan rezeki dengan sudah dijamin tadi, dan juga Allah berikan segala sesuatu ya yang di langit dan di bumi sebagai jaminan pula untuk fasilitas. Oleh karena itu sebenarnya ini perlu diyakinkan kembali kepada setiap anak manusia, terutama kita sendiri dan keluarga kita, sehingga dengan masalah rezeki ini kemudian kita tidak berbuat semena-mena atau tidak melanggar aturan syariat sehingga mengorbankan jati diri kita, mengorbankan iman kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Inna ruhul qudusi nafatha fi raw'i in nafsal la tamuta hatta tastakmilu rizquha fattaqullaha wa ajlimu fit talabi wa la yahmilannakum istabqa ar-rizqu an tatlubuhu bima'asiyallah fa innallaha la yudrik ma indahu illa bi ta'atih. Rasulullah SAW pernah bersabda, memberikan panduan untuk memperkuat iman kita dengan mengatakan sesungguhnya Ruhul Qudus atau Jibril telah membisikkan kepadaku bahwa setiap jiwa yang bernyawa tidak akan mati atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mati sehingga telah disempurnakan semua jatah rizkinya atau semua takdir tentang rizkinya. Karena itu kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perilaku kalian di dalam minta dan dalam mencari rizki. Jangan sampai tertundanya rizki itu mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh. Maksudnya rezeki dari Allah itu yang halal ya. Karena rezeki yang ada di sisi Allah yang ditakdirkan Allah tadi tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan hanya kepadanya. Ini di dalam hadis sahih ya, silsilah hadis sahih 2866. Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, dalam hadis ini disebutkan bahwa kita diperintahkan di dalam urusan mencari rezeki ini dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga sering berdoa ya. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Razzaqu ya Syakur ya Wahhabu ya Mujib aghnina bi halalika wa an haramika bi fadlika ya Allah ya Karim. Jadi kita meminta kepada Allah supaya diberikan rezeki yang halal itu, tidak diberikan dari yang haram. Nah, kita diperintahkan untuk ajmilu fit talabi. Maksudnya adalah pertama, rajin di dalam berusaha, dalam bekerja, di dalam mencari rezeki dengan semangat. Tetapi harus juga rajin dengan berdoa mengingat Allah, sebagaimana kita diingatkan ketika dalam surat Al-Jumu'ah ya. Jadi apabila sudah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah kalian selalu atau segera mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah ini makanya kalau kita ziarah atau beribadah haji maupun umroh di tanah suci ya, kita melihat mereka itu, orang-orang Arab itu yakin tetap masalah rezeki ini. Jadi kalau waktunya sholat ya semua sudah ditutup. Bahkan kadang-kadang gerainya ditinggalkan dalam keadaan terbuka. Mereka kemudian tidak sampai tidak sampai malam hari. Biasanya buka baru jam setengah 10 siang. Nah ini artinya apa? Mereka sudah yakin bahwa bagiannya itu sudah ditetapkan. Nah ini sebenarnya perlu menjadi bagian dari keteladanan kita. Artinya di dalam mencari rezeki bersungguh-sungguh, bersikap jujur, kemudian tidak bersumpah palsu dan sebagainya. Rajin berusaha di dalam mencari rezeki tersebut. Kalau kita sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, ya bekerja yang baik, bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas, gitu ya. Apalagi bekerja ikhlas, karena bekerja adalah bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita adalah dari jerih payah kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai Muslim tentu kita harus menjadi orang-orang yang pekerja keras, tetapi juga selalu diiringi dengan doa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dilarang berputus asa ketika sudah berusaha keras tetapi ternyata ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki tersebut. Ya, sehingga jangan sampai kita memaksakan diri menempuh cara-cara yang curang, cara-cara yang zolim, cara-cara yang sewenang-wenang dengan bermaksiat kepada Allah dan juga melakukan kezaliman terhadap sesama manusia.
Jangan sampai saya pernah mendengar dulu ya, ketika kita menasihati seseorang ya berkeluh kesah tentang apa namanya, ditipu ya ratusan juta, kemudian macam-macam lah, akhirnya ketemu kemudian berkeluh kesah, ya kita doakan saja. Tapi kemudian setelah jatuh miskin, ya akhirnya terjebak kepada apa namanya, pinjaman online. Ya, pinjaman online ini kan ribawi ya. Akhirnya malah bukan jalan keluar yang diperoleh, tetapi justru malah kesedihan. Nah, sehingga kita nasihati, mestinya kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mencari rezeki yang halal. Tapi dia ngomong, yang haram aja susah apalagi yang halal, kan ini nggak enak jawabannya Pak. Ini sudah konsultasi, diberikan bimbingan, tapi saking emosinya seperti itu ya. Nah, inilah kadang-kadang kita melihat ya seseorang yang terjebak, misalnya akhirnya jual beli narkoba, kemudian menjadi bandar judi online dan sebagainya. Yang seperti ini adalah bagian dari keputusasaan. Jadi sebagai muslim kita tidak boleh seperti itu. Kita dalam keadaan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah juga mentakdirkan itu. Ada yang diperluas atau yang dipermudah, ada yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bacakan ayatnya. Jadi jangan sampai kita kemudian putus asa, apalagi sampai ada yang putus asanya yang mengatakan seperti tadi, yang haram aja susah apalagi yang halal, kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita mencelakakan diri dalam rangka untuk meraih rezeki dari Allah yang sebenarnya telah Allah tetapkan. Hanya karena tidak sabar sehingga kita terpaksa atau mungkin dipaksa atau tergiur, terprovokasi, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan curang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan penyesalan yang sangat menyedihkan. Jadi kita sebagai muslim yang beriman, terutama dalam mendidik anak-anak putra-putri kita ya, kalau kita punya murid juga siswa-siswi kita, santri juga santri-santri kita harus yakini bahwa kewajiban kita adalah berusaha sebaik mungkin. Kalau di surat At-Taubah itu ayat 105 ya, waqul malu fasayarallahu amalakum dan seterusnya ya, al-ayat. Perintah Allah, bekerjalah kamu ya dengan baik, tentu saja niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan Allah akan memberikan hasilnya atau kabarnya, akan diberitahukan dari jerih payahnya itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah ya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah bagian dari keyakinan tadi. Jadi harus diyakini bahwa setiap muslim kita ini atau setiap manusia sudah ditakdirkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat jelas ya. Di usia kandungan janin ya, kita ketika masih ada dalam perut ibu kita, ketika usia kandungan 4 bulan maka ditiupkanlah ruhnya, tapi kemudian ditetapkan di situ tentang rezekinya, umurnya ya, kemudian sedih dan dukanya ya, dan takdir-takdir yang berkaitan dengan kesudahannya. Nah, inilah makanya kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul mengimani tentang takdir ini ya, bahwa Allah pula yang melapangkan rizki bagi siapa yang kehendaki, itu udah pasti juga ya, dan juga menyempitkannya bagi siapa yang kehendaki. Misalnya dijelaskan ya, banyak ini dalam ayat-ayat yang lain ya. Saya akan kutipkan di surat Ar-Ra'du, kalau tadi Hud ayat 6, sekarang Ar-Ra'du ayat surat 13 ayatnya 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi atau menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu ya hanyalah kesenangan yang sangat sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi ini bagian dari takdir juga, dan semua itu tentu ada maksud dan tujuannya. Allah mentakdirkan itu, ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Semuanya itu dalam rangka untuk menguji setiap manusia siapa yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk orang yang berputus asa atau bagaimana ya. Nah, inilah yang mesti kita sadari. Kemudian ya dijelaskan pula ya, takdir Allah tentang rezeki ini mengandung ujian dan hikmah bagi setiap manusia ya, bagi setiap hambanya yang menjalani kehidupannya di muka bumi ya, untuk mengetahui siapa yang pandai bersyukur, yang diluaskan rezekinya tadi dengan syukur yang benar. Kemudian
kemudian siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, kemudian juga untuk menguji dan mengetahui siapa yang sabar ya ketika mendapatkan ujian kesulitan tadi, dan siapa yang berbalik menjadi ingkar atau kembali murtad. Nah, disitulah kemudian kita dibimbing lagi dengan ayat yang lain di surat Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 27. Allah menyatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzalu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basyir. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, maksudnya semua hamba-hambanya gitu ya, dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas, jadi tidak bersyukur malahan. Makanya ada yang dilapangkan, memang takdirnya dilapangkan, ya dititipkan kepada orang-orang yang dermawan, ya. Ada juga yang dibatasi, yang istilahnya dipersempit. Sebab kalau semuanya kemudian dilapangkan, dijelaskan dalam ayat ini, ya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Jadi diturunkannya rezeki itu sudah ditetapkan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia Maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya dan Maha melihat terhadap kondisi hamba-hambanya. Jadi Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita menjadi orang-orang yang terus bersabar dalam urusan mencari rezeki, ya Allah akan tetap berikan sesuai dengan jatah rezeki yang halal tersebut. Yang ditetapkan Allah itu pasti rezeki yang halal ya, yang telah ditakdirkan. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayatnya 60. Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Jadi ini harus menambah keyakinan lebih kuat lagi. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa tidak dapat membawa atau tidak dapat mengurus rezekinya sendiri, tidak bisa membawa dan mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Ini pernyataan Allah. Allah yang mendatangkan rezeki kepadanya, makhluk yang bernyawa tadi yang tidak mampu mengurus rezekinya, dan kepada kalian. Dan dia Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Ini harus menjadi keyakinan. Jadi kalau dipersulit, nggak usah kemudian kita melanggar aturan. Ya, bahkan tamak misalnya begitu, ya, menyerobot rezeki orang lain, mengambil hak orang lain secara zalim dengan tidak ada akad jual beli dan sebagainya, misalnya begitu, ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Apalagi tadi ya dengan berbuat, istilah kita adalah korupsi barangkali ya, mengambil hak orang lain yang karena tamaknya tadi sehingga dia melanggar batas, ya melampaui batas dari hal-hal yang disyariatkan. Nah oleh karena itulah maka dalam masalah takdir ini, dalam masalah rezeki ini, kita sebenarnya harusnya optimis. Sebab Allah yang akan mendatangkan rezeki. Kalau dihambat ibarat air ya, air yang memang sudah dialirkan Allah Subhanahu wa taala di bendung di sini akan mengalir, mencari celahnya sendiri. Ya, tidak akan ada yang mampu menghalangi segala sesuatu yang Allah telah tetapkan kepada kita. Tetapi tidak akan ada yang mampu mendatangkannya kalau Allah halangi untuk kita. Nah, itulah yang kita sering baca, Allahumma la mani'a la mu'tiya lima a'tata dan seterusnya ya, sebelum Allah mantas salam itu. Nah itu kan doa juga yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita harus meyakini bahwa kita sering berdoa itu sehingga hidup kita optimis. Optimis di sini kemudian kita melakukan tugas dan kewajiban yang lain. Jadi hidup ini kalau Imam Syafi'i membagi 3. Ya, sepertiga dari waktu yang disediakan untuk urusan pribadi, sepertiganya untuk urusan mencari rezeki, dan sepertiganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang zuhud bahkan mungkin untuk ibadah kepada Allah bisa semuanya, karena dalam masalah mencari rezeki juga dia tetap ibadah kepada Allah, ya sambil berdoa, sambil berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, ya menunggu gerainya dan sebagainya. Tapi bagi pekerja yang memang harus menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan otaknya, ya kemudian keterampilan tangannya, pikirannya dan ide-idenya, biasanya memang tidak bisa kemudian sambil berzikir sambil membaca Quran, ya,
Tapi kalau pedagang bisa waktu luang sambil menunggu konsumen datang ya, bisa sambil membaca Al-Quran. Ada ungkapan atau perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bagus sekali ya. Di dalam ungkapannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyatakan min mu'minun wala fajirun illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal. Tidak ada seorang mukmin pun atau seorang fajir pun, artinya fajir itu orang yang bermaksiat kepada Allah ya, kecuali sesungguhnya Allah telah menetapkan atau menentukan rizki yang halal baginya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menentukan takdir rizki yang diberikan kepada setiap manusia itu adalah rizki yang halal, artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in sabara hatta ya'tiyahu atahullahu ta'ala wa in jaza'a fatanawalu syai'an minal harami nakussuhu Allahu min rizqihi al-halal. Jika dia sabar di dalam mendapatkannya ketika dipersulit oleh Allah atau mungkin ditunda ya dengan ujian-ujiannya, jika dia sabar dalam mendapatkannya hingga didatangkan Allah kepadanya, niscaya Allah akan memberkatinya ya, akan memberikannya dan memberikan keberkahannya. Namun jika dia tidak sabar dan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah dalam memperolehnya, maka Allah akan merampas rezekinya yang halal tersebut dan tidak akan memberkahinya. Nah, ini ungkapan yang bagus dari sahabat ya Ibnu Abbas yang mengatakan seperti itu. Jadi dijelaskan bahwa rezeki yang halal Allah tetapkan baik bagi orang yang jahat atau yang memang kelakuannya buruk maupun orang-orang yang baik, sebenarnya sudah ditakdirkan rezeki yang halal itu. Hanya orang-orang fajir itu kemudian karena tidak sabar sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkannya tetapi Allah tidak memberkatinya. Sementara yang ditakdirkan rezeki yang halal itu kemudian Allah rampas, Allah ambil. Jadi yang dikuasainya, yang diperolehnya, yang dimakannya, yang dinikmatinya untuk hidup di dunia adalah rezeki yang haram tadi. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah saudaraku, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi ya, dalam kondisi apapun ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu ya, Allah akan memberikan ujian, kesulitan makanan, buah-buahan, jiwa dan lain sebagainya. Ya, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, nah ini penting bagi kita, sebab kalau kita meyakini tentang rizki bahwa ini adalah takdir Allah dan pasti akan didatangkan kepada Allah, kita akan menjadi orang yang senantiasa semangat di dalam bekerja, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam bersyukur, ya. Semuanya seimbang, jadi nggak pernah merasa sedih, nggak pernah merasa putus asa, ya. Semuanya dihadapi dengan ceria, dengan semangat, karena Allah pasti akan mendatangkannya. Sehingga jangan sampai kita terjebak kepada tipu daya dunia yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang celaka, binasa, menyesal, ya, gara-gara melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan di dalam surat Thaha, surat nomor 20, ayatnya 81. Allah mengingatkan kita semuanya supaya tidak terjebak kepada yang haram ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Allah berfirman dengan mengingatkan, yang artinya makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas di dalam memperolehnya yang menyebabkan kemarahanku menimpa kalian atau kemurkaanku menimpa kalian. Barang siapa yang ditimpa kemarahanku atau kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kondisi negara kita, bahkan mungkin dunia ya, yang diliputi dengan berbagai macam kesulitan ya sekarang ini, ya beritanya orang pada ngantri beras ya Pak ya. Berasnya mahal gitu ya. Sedih kita jadinya ya, di negara yang subur, makmur, tapi kok urusan beras saja sulit gitu ya. Nah, ini memang ujian sebenarnya. Ya mungkin karena kebodohan dan kesalahan kita ya. Kalau kita membaca
ya hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang lainnya, tentu saja ini karena memang karena banyak kesalahan di antara kita, ya, baik orang-orang yang berilmu maupun yang kurang ilmu sama-sama bersalahnya, tidak memenuhi kewajiban Allah beramar ma'ruf nahi munkar dengan sungguh-sungguh, ya, sebagian besar mementingkan kepentingannya sendiri dan lebih mementingkan urusan dunianya, sehingga tidak mau berjuang untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu. Nah, sehingga kemudian Allah kirimkanlah penguasa-penguasa yang zalim. Kita dulu sudah pernah sampaikan, ya, kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian saling mementingkan dirinya sendiri, ya, tidak mau peduli terhadap masyarakat sekitarnya, ya, tidak menyampaikan ilmu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya, maka kemudian Allah akan mengirimkan penguasa yang paling jahat di antara kalian yang akan merampas harta-harta kalian. Bahkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang zuhud berdoa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah sebenarnya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar itu mestinya dilakukan terus-menerus. Jangan sampai takut yang menjadi masalah yang pelaku kemungkaran itu lebih banyak dan lebih berani sehingga kita takut. Ini masalahnya. Padahal mereka untuk urusan yang buruk saja, untuk urusan yang mendapatkan kemurkaan Allah, balasannya siksaan dari Allah saja semangat gitu, ya. Tapi kenapa kita yang ingin mendapatkan surga, ya, rahmat dan kasih sayang Allah, kemudian kita menjadi orang-orang yang lamban atau yang putus asa atau orang-orang yang tidak peduli. Jadi ini penting. Jadi jangan sampai kemudian untuk masalah urusan rezeki ini kemudian melenakan kita, kewajiban kita untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah itu sangat jelas, ya. Kita akan bacakan surat At-Taubah ayat 24. Ya. Kita lihat surat At-Taubah ayat 24 ini. Dan sebenarnya ayat 24 ini penjelasan juga dari ayat 23-nya. Ya, ayat 23-nya. Surat At-Taubah surat nomor 9 ayatnya 24. Nah, kita bingung, ya. Banyak orang-orang kok masih memihak kepada kezoliman dan kebodohan. Ya, diajak, diseru kepada kebaikan, diseru kepada kebenaran, diseru kepada petunjuk, menolak. Ya, ini karena tadi banyak salah dan dosanya sehingga Allah kirimkan penguasa yang paling jahat di antara kalian, di antara kita. Nah, ini di surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah Muhammad kepada siapa? Kepada umat manusia, kepada umatnya. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai lebih kamu cintai atau lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan serta daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Apa keputusannya tadi? Di ayat sebelumnya berkaitan dengan itu dan dijelaskan dalam hadis tadi, ya, hadis Rasulullah SAW. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini keputusannya apa? Ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan sungguh-sungguh, dengan bersama-sama, maka kemudian Allah memberikan keputusan di antara keputusan Allah yang diuji dengan dikuasakan atas kaum muslimin, penguasa yang paling jahat, yang paling zalim di antara kalian, di mana harta-harta kalian dijarah. Ya, kalau kalian berbuat baik tidak dihargai, kalau kalian berbuat kesalahan tidak diampuni. Nah, itu hadis-hadis menjelaskan, ya, terkait dengan penguasa yang paling jahat. Sehingga mereka merampas harta-harta kalian, dan orang-orang yang paling baik yang ada di antara kalian berdoa
tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kebodohan tadi. Nah, oleh karena itu mestinya dengan kondisi takdir tadi tentang rezeki, kita kemudian tetap istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan, dalam berjuang, dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, jangan takut. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal tambahan kekuatan iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita tetap orang-orang yang semangat di dalam keimanan, ketakwaan, dalam amal soleh, dan mudah-mudahan nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.